dipersembahkan oleh Ya, tentunya dalam balutan kampanye yang biasanya berdurasi panjang, hari ini merupakan peringatan Hari Kesehatan Mulut dan Gigi atau World Oral Health Day. Peringatan tahunan ini ditujukan untuk meningkatkan kesadaran global akan pentingnya kesehatan dan kebersihan seputar mulut dan gigi. Lebih dari 70% warga Indonesia memiliki masalah gigi berlubang. Ya, angka yang sangat tinggi tentunya ya, dan sangat mencerminkan masih rendahnya kesadaran pentingnya kesehatan seputar mulut dan gigi. Untuk membahasnya, telah hadir di studio dokter spesialis gigi Devina Setiadi dari Rumah Sakit Siloam Semanggi. Dokter Devina, selamat siang. Selamat bergabung. Selamat Hari Kesehatan Mulut dan Gigi ya. Iya, tentunya. Oke, dari kita simak juga ternyata masih ada kesadaran masyarakat terhadap kesehatan gigi dan mulut itu masih rendah. Itu kenapa itu ya, Dok ya? Biasanya tuh masyarakat tuh masih takut sekali sama ke dokter gigi. Betul. Jadi dia bilang katanya kalau ke dokter gigi itu bunyinya udah bikin takut seperti itu. Jadi masih tingkat kesadarannya masih rendah. Padahal sebenarnya untuk kesehatan mulut itu sangat penting sekali untuk kesehatan kita. Oke, sangat penting sekali lagi nih diungkapkan oleh Dokter Devina, diingatkan kembali bahwa kesehatan mulut itu sangat penting, gigi dan mulut begitu ya. Nah, secara sederhana tolong kami diingatkan kembali begitu ya, bagaimana membersihkan gigi dan mulut secara baik dan tepat. Sebenarnya tuh simple. Pertama-tama kalau kita mau menjaga kebersihan gigi, sebaiknya kita sikat gigi sehari itu 2 kali pada saat pagi hari dan malam hari sebelum tidur. Nah, selain itu biasanya kita rajin kontrol ke dokter gigi setiap. Tapi apakah memang hanya menyikat gigi itu penting? Kan sekarang ada dental flossing, kemudian betul. ada kumur lagi Obat setelah kumur. itu, bukan hanya menggunakan pasta gigi begitu, Dok. Jadi sebenarnya sikat gigi itu sangat penting karena kan kalau sikat gigi itu kita membersihkan plak-plak yang menempel pada gigi. Sedangkan untuk kayak dental floss itu hanya untuk bagian dari sikat gigi yang tidak bisa terangkat oleh sikat gigi. Jadi kita bersihkan pakai dental floss. Nah, kalau untuk obat kumur itu hanya untuk buat seperti fresh, biar kita mulutnya lebih fresh dan memang bisa mematikan bakteri, tapi yang paling penting adalah sikat gigi. Berarti sebenarnya tanpa dental floss maupun obat kumur itu tidak perlu, cukup sikat gigi saja? Sebenarnya sikat gigi cukup, tapi yang baik adalah jika semuanya dipergunakan. Oke. Berarti kalau bisa dilakukan, Ya, kalau bisa, atau bisa. memang harus, Dok? Kalau untuk berkumur dengan obat kumur itu boleh tidak, tapi kalau untuk kayak flossing dental dengan menggunakan dental floss tuh sebaiknya dilakukan. Sikat gigi dan dental flossing ya. Sebenarnya kalau bisa dikatakan kan ketika kita tidak rajin kemudian gigi berlubang. Nah, selain dampaknya itu kemudian pada kita sakit, itu dampak lain itu apa sih, Dok, sebenarnya? Kalau sakit tuh misalnya kalau berlubang nggak dibenarkan selain sakit, terus kalau misalnya lubangnya sudah terlalu dalam, kita mau nggak mau harus perawat yang lebih dalam, itu namanya perawatan syaraf. Selain udah satu, kita menyita waktu kita karena perawatannya itu nggak cukup hanya sekali datang, tapi beberapa kali datang. Nah, ini yang suka bikin takut ya, karena begitu betul. Perawatan syaraf itu bornya udah dipakai ya, Dok. Duluan gitu ya ternyata. Jadi bukan dicongkel-congkel aja, di bornya udah bermain lebih ya? dalam lagi, ya seperti itu. Oke. Ini kan ada, gimana? Nggak apa-apa. Nggak, jadi berarti sebaiknya ya, kalau untuk mencegah karies atau bagaimana caranya? Berarti apakah masih berlaku? Sekarang kan setiap 6 bulan sekali kita harus ke dokter gigi. Apakah itu masih berlaku atau lebih singkat lagi, Dok? Kalau misalnya, kalau saran saya sih 6 bulan sekali. Tapi nanti pas kita ke dokter gigi kan bisa menentukan, oh ini kayaknya karang giginya cukup banyak atau seperti apa. Kalau misalnya karang giginya agak banyak, biasanya dokternya menentukan, oh ya udah nanti 3 bulan lagi datang lagi untuk kontrol. Seperti itu. Dok, imbauan untuk masyarakat dong, yang saat ini masih bisa dikatakan takut ke dokter gigi, kemudian mahal atau periksa ke dokter gigi, gimana ya? Himbauannya jangan takut ke dokter gigi. Biasanya kita sedemikian rupa melakukan perawatan terhadap pasien itu pasti berhati-hati untuk masalah bunyinya. Nanti kan kita biasanya di dental unit tuh sudah ada TV dan lain sebagainya. Jadi kita sambil dikerjain sambil dikerjain bisa sambil lihat TV. Jadi stresnya berkurang. Dan yang penting juga tadi adalah ke dokter gigi yang benar ya, Dok, bukan ke tempat lain. Ke tempat lain selain itu. Begitu, Betul. ke dokter gigi beneran. Soalnya Soalnya kan sekarang banyak opsi ya, ada
bukan yang ke dokter Ya. gigi juga bisa gitu ya. Tapi Oke. kalau tadi dokter Devina menyarankan 2 kali sikat gigi gitu ya. Tapi misalnya habis makan cuka dan sebagainya atau yang terlalu tajam begitu, apakah sebaiknya segera kita sikat gigi lagi atau justru ya sudah cukup 2 kali saja begitu? Gini, kalau misalnya makan makanan yang terlalu asam, kalau tidak terlalu sering sih tidak masalah. Tapi seandainya misalnya kayak sering gitu, kita sebaiknya kumur-kumur setelah makan asam kita kumur-kumur dengan air putih seperti Tidak itu. perlu dengan pasta gigi ya, tidak perlu disikat. Iya, tidak perlu. Nah, Apakah ada dampaknya misalnya sikat gigi lebih dari 2 kali sehari pada email misalnya? Ya, kalau untuk sikat gigi yang terlalu sering dan apalagi misalnya kita cara menyikat giginya salah, takutnya emailnya situ bisa terkikis seperti itu. Oke, kan kalau selain sikat gigi ada juga yang menyarankan untuk segera kumur-kumur begitu ya, untuk segera menyegarkan dan menghilangkan bau mulut begitu. Tapi kan kita kemudian ada mempertanyakan dari masyarakat mengenai kandungan povidone iodin gitu, yang katanya ada yang bilang kata itu bahaya, ada yang mengatakan itu nggak apa-apa. Sebenarnya gimana sih dok sebenarnya? Kalau untuk povidone iodin itu sebenarnya hanya biasanya untuk misalnya kita lagi sariawan itu dikumurkan dengan kadar yang cukup saja, tapi jangan terlalu sering dipakai seperti itu. Kalau untuk dalam Terlalu sering dipakai karena dengan harapan segera menyembuhkan. Hilang gitu. Kalau misalnya dalam kadar tertentu povidone iodin yang dicampur dengan zat lain, takutnya dia itu ada merangsang jaringan yang misalnya kan kita mengharapkan penyembuhan itu secara alami, perlahan, tapi ini dengan adanya dirangsang takutnya mengganggu seperti itu, tidak baik seperti itu. Oke, baik. Kalau begitu dok, terakhir tipsnya dok dalam rangka Hari Kesehatan Mulut sedunia untuk kita supaya benar-benar tertib begitu ya menjaga Betul. kesehatan mulut. Bagaimana dok? Diingatkan lagi. Sebaiknya sikat gigi sehari 2 kali, pagi dan sebelum tidur. Setelah itu, selain itu rajin kontrol ke dokter gigi setiap 6 bulan sekali. Dan sebaiknya mulai belajar menggunakan cara dental floss, jangan menggunakan tusuk gigi. Seperti itu aja. Oke, bukan tusuk gigi, Betul. tapi dental floss begitu ya. Aduh, iya ribet itu ya. Tapi nggak apa-apa demi gigi yang bersih dan juga sehat begitu ke depannya ya. Oke, Dokter Devina, terima kasih atas tipsnya dokter. Baik, dan kami masih akan kembali pemirsa dengan informasi yang tidak kalah menarik dan inspiratif lainnya. Tetaplah bersama kami.